menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Di era modern yang penuh dengan godaan, menjaga keimanan bukanlah hal yang mudah. Banyak orang tergoda untuk mengabaikan nilai-nilai agama, nilai kesenangan duniawi. Oleh karena itu, kita akan mengupas bagaimana menjaga kehormatan, beramal dengan ikhlas, memiliki rasa malu yang benar, serta hidup dengan sifat zuhud agar tetap teguh dalam iman. Bersama kita hari ini, saya Nida Fauzia sebagai moderator dan di sebelah saya Dulwa Ramadhani sebagai narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengalaman mengenai topik ini. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, mengapa iman harus terus dijaga dan diperkuat? Iman naik dan turun. Rasulullah SAW bersabda, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jika tidak dijaga, iman bisa melemah akibat godaan dunia, lingkungan yang buruk, dan kelalaian dalam ibadah. Menjaga iman dapat dilakukan dengan memperbanyak ibadah, bergaul dengan orang soleh, dan menjauhi maksiat. Yang kedua, apa arti menjaga kehormatan dalam Islam? Kehormatan dalam Islam berarti menjaga diri, martabat, dan tidak melakukan hal-hal yang merusak reputasi. SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Soal yang ketiga, yaitu bagaimana cara menjaga kehormatan dalam pergaulan di media sosial. Dalam pergaulan, tidak bergunjing, tidak menjelekkan orang lain, dan berinteraksi dengan batasan yang benar. Dalam media sosial, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, tidak pamer berlebihan, dan tidak menyebarkan konten yang tidak bermanfaat. Soal yang keempat, yaitu apa makna ikhlas yang sebenarnya? Ikhlas adalah melakukan sesuatu hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Amal yang tidak ikhlas bisa menjadi sia-sia dan tidak diterima di sisi Allah. Soal yang kelima, bagaimana cara membedakan antara amal yang ikhlas dan yang mengandung riya? Jika seseorang merasa kecewa atau marah ketika tidak dipuji, itu tandanya amalnya tidak ikhlas. Jika tetap melakukan amal baik, meskipun tidak ada yang melihat, itu tanda ikhlas. Solusi agar ikhlas, sering mengingatkan kematian, banyak berdoa agar dijauhkan dari riya, dan menyembunyikan amal baik jika memungkinkan. Soal yang keenam, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa malu adalah sebagian dari iman? Malu mencegah seseorang dari berbuat dosa dan maksiat. Sallallahu wasallam bersabda, malu itu bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang kehilangan rasa malu, ia akan berani melakukan dosa secara terang-terangan. Soal yang ketujuh, bagaimana menyeimbangkan rasa malu agar tidak menghambat seseorang dalam berbuat baik? Malu yang benar adalah malu mencegah dari maksiat, bukan menghambat dalam berbuat baik. Contoh malu yang salah, malu untuk bertanya tentang ilmu agama, malu untuk menegakkan kebenaran. Solusinya adalah memahami bahwa melakukan kebaikan adalah perintah Allah, sehingga tidak perlu malu dan beramal. Soal yang ke-8, apa definisi zuhud dalam Islam?
menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Rasulullah SAW bersabda, contoh adalah contoh terbaik Zuhud. Meskipun beliau berkata, tetapi hidupnya tetap sederhana. Zuhud memiliki dunia di tangan, bukan di hati. Soal yang ke-10, apa perbedaan antara zuhud dan hidup? Hidup sederhana, tidak berlebihan dalam bergaya, tidak terobsesi dengan harta atau jabatan, tidak fokus pada amal kebaikan, memanfaatkan harta untuk kebaikan, seperti sedekah dan membantu orang lain. Soal yang ke-11, apa nasihat utama bagi generasi muda agar tetap teguh dalam iman? Perkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah dan doa. Pilih lingkungan pergaulan yang baik agar tidak mudah terpengaruh. Gunakan media sosial dan teknologi dengan bijak agar tidak melemahkan iman. Yang ke-12, bagaimana cara sederhana untuk mulai menerapkan kehormatan, ikhlas, dan zuhud dalam kehidupan kita sehari-hari? Menjaga kehormatan dengan berkata baik dan menjaga perilaku. Berlatih ikhlas dengan menghindari niat buruk kemudian dalam berbuat baik. Menumbuhkan rasa malu dengan mengingatkan bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatan kita. Berlatih zuhud dengan membatasi keinginan duniawi dan lebih fokus pada akhirat. Yang ke-13 dan yang terakhir, apa doa atau amalan yang bisa dilakukan agar tetap istiqomah dalam menjaga iman? Sering membaca doa, ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agama. Perbanyak membaca Al-Quran dan zikir agar hati selalu ringan. Rutin menghadiri majelis ilmu dan bergaul dengan orang-orang saleh. Masya Allah, banyak sekali ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan nilai-nilai menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dalam kehidupan kita agar iman kita tetap terjaga. Terima kasih kepada Hilwa atas ilmunya dan juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus belajar mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa melemahkan iman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.